Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita berjumpa sekalipun melalui online. Dan kita ada di bulan Juni. Tidak terasa waktu cepat sekali, kita sudah di bulan ke-6. Bayangkan saudara. Ya, waktu berjalan cepat, sudah 1 tahun lebih. Ya, sejak pandemi COVID-19 mulai di Indonesia juga kita rasakan. Namun kita tetap bersyukur kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Nah, mari sebelum saya mulai menyampaikan firman Tuhan, sekali lagi saya ajak kita buka hati kita. Kita sembah Tuhan Yesus bersama-sama. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. Sembah Dia di dalam roh bersama-sama. Huriara nama yara lama 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 lama. Yara nama yara lama ya sandi. Yara lama yara lama yara lama. Yara nama yara lama 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 lama. Shakara lama takara lama 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 lama. Sikiara nama yara lama 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 lama. Hadirat-Mu melawat setiap kami di rumah-rumah, dimanapun umat-Mu saat ini beribadah. Tuhan, hamba-Mu percaya semua kami terus dituntun dalam rencana-Mu. Bulan demi bulan yang kami lalui, kami terus mendapatkan tuntunan-Mu. Dan kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini secara khusus. Supaya kami sebagai seorang murid, kami punya telinga seorang murid yang mendengar perkataan-Mu. Mata kami tertuju kepadamu. Dan pengurapan menjamah hati setiap kami. Supaya kami diberikan hati yang lemah lembut dan siap diubahkan oleh firman-Mu. Berdaulatlah atas setiap kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama mari umat Tuhan kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sudah dikasih Tuhan, kalau saya boleh berikan judul, ya, pesan firman Tuhan pada memasuki bulan Juni ini adalah mature worship atau penyembahan yang dewasa. Penyembahan yang dewasa. Saudara, di pertengahan tahun 2021 Tuhan kembali mengingatkan saya untuk mengajak umat Tuhan untuk kita banyak memuji menyembah Tuhan. Banyak memuji menyembah Tuhan. Saya percaya satu karakter atau kebiasaan yang nyata daripada seorang murid Tuhan Yesus adalah dia pasti suka menyembah Tuhan. Pasti dia suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kalau saya berbicara berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ini ada satu kesatuan. Ada orang yang mungkin gak pintar nyanyi. Tapi sebetulnya penyembahan bukan soal nyanyi. Ya, dia suka berdoa, suka di hadirat Tuhan. Itu sama. Orang yang juga suka nyanyi, memuliakan Tuhan. Ya, itu juga sama. Orang yang punya gambaran seorang murid Tuhan Yesus yang sejati. Saya percaya dia suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang mengerti, yang setuju katakan amin. Saudara, seorang penyembah. Kenapa? Saya katakan penyembahan itu sangat penting. Karena penyembahan itu menyiapkan kita untuk kekekalan di surga. Saudara,
Saya percaya hari-hari ini pesan Tuhan yang harus saya beritakan. Itu semua bagaimana menyiapkan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Kita ada di tahun integritas. Sehingga kita semua harus memiliki karakter Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita ini disiapkan untuk kekekalan. Salah satu sarana yang saya melihat Tuhan tuh pakai untuk menyiapkan kita untuk kekekalan. Itu adalah penyembahan. Orang yang suka terbiasa menyembah di bumi. Yang kita suka menyembah selama kita ada di dunia ini. Saya percaya saudara sudah punya satu kebiasaan. Di mana itu akan digunakan dalam kekekalan. Di mana kita memuji, menyembah Tuhan di hadapan Allah Bapa. Tahta Allah, kemuliaan Dia selama-lamanya. Saudaraku, jadi ayo penyembahan itu bukan nanti di surga saja. Tapi penyembahan harus dari bumi ini kita biasakan untuk memuji menyembah Tuhan. Dalam setiap ibadah kita selalu diwarnai dengan pujian penyembahan. Lalu kita mendengarkan firman Tuhan. Pujian penyembahan itu bukan pelengkap. Tapi itu bagian penting di mana kita menyembah Tuhan. Kita fokus kepada Dia. Kita dikatakan dalam kitab Mazmur, bless Him. Justru memberkati Dia. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya berkata, bless the Lord of my soul, bless His holy name. Kita waktu memuji menyembah Tuhan seperti memberkati Tuhan. Pertanyaannya, mau diberkati? Kalau kita mau diberkati, berkati Tuhan dulu dengan pujian penyembahan. Saya percaya nanti hadirat Tuhan turun di tempat kita berada dan memberkati setiap kita. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Mengapa saya berikan judul penyembahan yang dewasa? Saudara dikasih Tuhan, penyembahan yang dewasa itu memiliki beberapa sisi. Ya, penyembahan yang seimbang. Penyembahan yang bukan hanya sekedar buat diri kita. Atau penyembahan yang bukan sekedar merasakan hanya keintiman. Tapi juga ada rasa hormat di dalamnya. Penyembahan yang dewasa itu penyembahan yang saya katakan tadi seimbang. Ya, kita tahu yang namanya keintiman, intim dekat dengan Tuhan. Tapi jangan lupa, Dia raja segala raja. Dia layak terima hormat, kemuliaannya dahsyat. Karena itu saudara, saya ingat dalam Mazmur pasal yang kedua ayat 11. Pemazmur berkata begini, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini pemazmur katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. With fear, ya fear itu takut dengan rasa hormat. Fear sama afraid itu beda. Afraid itu takut lari gitu, enggak. Kalau fear itu takut tapi kita menghormati. Ciumlah kakinya dengan gemetar, trembling. Di sini yang saya mau katakan rasa hormat kepada Tuhan itu ada. Di sisi lain orang berkata, oh penyembahan kan keintiman, kasih. Yes, betul. Saya selalu mengajarkan tentang kasih. Saya selalu mengajarkan umat Tuhan hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Tapi jangan lupa ada sisi lain yang namanya rasa hormat. Ini harus seimbang. Boleh katakan amin. Saya mau baca dari Mazmur 29 bersama-sama dengan saudara. Kita baca supaya kita sama-sama memahami siapa Tuhan yang kita sembah. Yuk kita baca sama-sama ya Mazmur 29. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ayat 3. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Ayat 5. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Ayat 7. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kadesh gemetar. 9. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya.
Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kalau kita membaca pasal 29 ini, saudara melihat di satu sisi Tuhan tuh menyatakan kasih. Tapi saudara mesti kenal siapa Allah kita. Dia Allah yang perkasa. Dia menjadikan segala-galanya. Oh, kalau kita baca tadi, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, gemuruh, air bah, goncangan. Karena itu saudara, kadang-kadang kita tuh, oh Tuhan, perdengarkan suaramu. Saudara, mari kita timbang baik-baik. Saudara dikasih Tuhan, ketika Elia mau dengar, mau nyatakan kehadiran Tuhan, tunggu dulu, dia harus melewati berbagai bentuk suara Tuhan tuh bisa dalam nyala api, goncangan yang hebat. Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita berkata, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Yes, itu doa kita untuk kita melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Tapi saudara dikasih Tuhan, Musa pernah berdoa berkata, Tuhan perlihatkan kemuliaan-Mu. Tuhan bilang, kalau kamu melihat kemuliaanku, rupaku, kamu gak akan tahan. Kamu akan mati. Saudara dikasih Tuhan, ini serius kalau kita tahu Allah kita Allah yang dahsyat luar biasa. Mari dalam penyembahan kita ada rasa hormat yang kuat mesti dalam. Ada takut akan Tuhan. Dalam penyembahan waktu kita nyanyi, adakah kita fokus? Adakah kita betul menghormati Dia? Atau penyembahan kita cuma sekenanya saja? Saudara mengerti yang saya maksud sekenanya? Dalam penyembahan gak ada lagi ada rasa hormat. Seolah-olah kita cuma dengar lagu biasa aja. Ya, kita santai-santai, nyanyi biarin aja. Yang WL nyanyi, kita mah gak usah nyanyi. Saudara dikasih Tuhan, mari saya mau mengajak kita merenungkan beberapa hal. Untuk kita melihat penyembahan yang dewasa. Itu seperti apa? Yang pertama, penyembahan yang dewasa tidak berfokus pada diri kita atau keadaan kita. Penyembahan yang dewasa itu tidak berfokus kepada diri kita, keadaan kita, situasi kita. Ya, lagi ada masalah, selalu kita maunya fokusnya kepada kita. Bahkan lagu-lagu pujian yang menjadi lagu yang sering kita putar, playlist kita atau apa yang kita nyanyikan, semua yang kita sukai adalah yang memberikan penghiburan buat diri kita. Saya mau katakan enggak salah sudah menyanyikan lagu-lagu misalnya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Enggak apa-apa, saya mau katakan ini tidak salah. Tapi ketika itu melulu itu yang jadi fokus nyanyian kita enggak dewasa. Enggak pernah dewasa. Justru kadang ketika masalah itu berat terjadi, mari fokus dalam pengagungan buat Tuhan. Nyanyian-nyanyian encouragement berisi firman Tuhan yang baik kita nyanyikan. Supaya itu menguatkan iman kita untuk memberanikan diri memperkatakan janji Tuhan. Aku percaya Tuhan jawab doaku. Ya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Saudara dikasih Tuhan, menyanyikan nyanyian-nyanyian juga harus seimbang. Mari kita lihat kedewasaan kita. Adakah kita lebih menyukai lagu-lagu yang untuk menghibur diri kita, untuk menguatkan diri kita. Sekali lagi saya perlu luruskan bahwa bukan berarti saya mau katakan lagu-lagu itu salah. No, tidak. Tapi keseimbangan kita, itu yang kita harus jaga. Supaya kita betul-betul tetap fokus memuji menyembah Tuhan. Kalau saudara mengerti arti kata pujian, penyembahan. Dari kata pujian aja memberi pujian. Ya. Jadi memberikan pujian itu kepada Tuhan. Nah, sering kali yang kita nyanyikan kebanyakan permohonan atau doa, enggak apa-apa. Tapi sekali lagi, ayo kita dewasa, kita seimbang. Yang mengerti katakan amin. Karena itu lihat poin yang kedua. Ya, ini saling berkaitan. Yang kedua, penyembahan yang dewasa itu motivasinya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya katakan pujian penyembahan itu untuk Tuhan. Yang menikmati pujian penyembahan kita itu Tuhan. Karena itu senangkan Dia. Senangkan Dia dengan nyanyian kita. Senangkan Dia dengan pujian kita. Kalau kita melulu fokusnya ke diri kita, kira-kira kita nyenangkan Tuhan enggak? Ya memang.
Waktu kita menaikkan doa permohonan, Tuhan juga suruh kita menaikkan doa. Tapi ayo saya ajak kita seimbang yuk. Nyanyian-nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan, penyembahan kita, fokusnya biar untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan fokusnya untuk kepentingan diri kita. Nanti kalau gak dijawab lama-lama gak nyembah Tuhan. Justru sebaliknya, begitu kita mulai melupakan masalah kita dan hanya fokus menyembah Tuhan, seringkali pada momen itulah Tuhan jawab, saudara. Masalah kita tiba-tiba oleh Tuhan diselesaikan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Yang percaya katakan amin. Karena itu fokus menyenangkan hatinya Tuhan. Ayo saja kita mau katakan sama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari di tempat sudah berada katakan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari angkat tangan kita katakan, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Biarlah penyembahan kita fokusnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita lanjutkan yang ketiga. Penyembahan yang dewasa itu adalah penyembahan yang tidak bergantung kepada suasana atau ambience sekitar kita yang mendukung. Ambience sudah tahu ya, suasana ruangan, ya apa yang terjadi sekitar kita. Nah, kebiasaan kita penyembahan pada waktu kita dulu ibadah di gedung onsite, kita senang kalau ruangan itu gegap gempita, musiknya, soundnya bagus, ya lighting keren, ya multimedianya mendukung. Suasana sekitar orang-orang yang bernyanyi itu memberikan kepada kita motivasi semangat untuk bernyanyi. Saya mau katakan, oh itu indah sekali. Tapi saudara dikasih Tuhan, sebetulnya penyembahan yang dewasa itu bukan bergantung kepada ambience sekitar kita, kepada suasana. Saya percaya situasi pandemi yang terjadi hari-hari ini itu diizinkan Tuhan untuk mengajar kita. Gereja Tuhan supaya memiliki penyembahan yang dewasa. Saudara, dengan adanya pandemi semua dipaksa online. Begitu kita dipaksa online di rumah-rumah kita nyanyi. Oh Pak gak bisa nyembah Pak. Banyak yang mengeluh kenapa gak bisa nyembah. Iya musiknya ya dengernya gak enak, suasana gak enak. Saya mau beritahu saudara. Penyembahan yang dewasa bukan bergantung kepada suasana atau ambience. Penyembahan yang dewasa itu adalah keputusan kita untuk menyembah Tuhan. Sebab penyembahan yang sesungguhnya bukan karena musik. Penyembahan sesungguhnya adalah hati kita yang nyembah Tuhan. Bahkan tanpa alat musik kita bisa menyembah Tuhan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, saya terus menekankan hal ini. Tuhan itu sedang melatih kita. Pertanyaannya dalam ibadah kita tiap minggu, adakah kita menyembah? Atau kita hanya menonton? Saudara yang tahu. Mari kita uji. Dan saya berdoa semua kita sekarang dibawa Tuhan naik. Memang kadang-kadang gak enak. Seringkali melewati proses, seringkali jenuh. Saudara dikasih Tuhan, mengapa kita jenuh? Karena kita gak nyembah benar-benar. Saya mau katakan satu hal, jujur. Kalau kita menyembah Tuhan benar-benar, rasakan hadirat Tuhan, tidak akan jenuh.
Udah pengen ibadahnya offline lagi, pengen onsite lagi. Kenapa? Kita gak bisa nyembah. Sudah dikasih Tuhan, penyembahan bukan bergantung itu. Penyembahan adalah keputusan kita untuk fokus sama Tuhan. Untuk menyenangkan Dia. Saudara dikasih Tuhan, itulah pergumulannya. Disitulah kedewasaan kita diuji. Disitulah perjuangan kita. Untuk menang terhadap gangguan atau apa sekitar kita. Untuk kita fokus nyembah Tuhan. Saya lanjutkan yang nomor 4. Karena ini masih terkait. Penyembahan yang dewasa tidak harus bisa dinikmati oleh telinga kita. Penyembahan yang dewasa tidak harus bisa dinikmati oleh telinga kita. Apa maksudnya? Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita tuh nyembah karena dimotivasi oleh lagu yang enak, yang kedengaran di telinga enak. Pak, saya gak bisa nyembah, lagunya kurang enak. Saudara dikasih Tuhan, wait. Penyembahan yang sesungguhnya bukan karena lagu enak. Saudara dikasih Tuhan, kadangkala dalam pengalaman saya melayani Tuhan, seringkali saya melewati masa-masa di mana saya melayani di tempat-tempat yang saya gak bisa nyanyi, gak bisa nyembah. Tapi saudara dikasih Tuhan, di situ saya belajar penyembahan yang dewasa. Saudara, saya ingat pengalaman beberapa kali saya beribadah di gereja-gereja mungkin di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Ya, di tempat saya tidak sebut nama gerejanya. Saudara, saya masuk, saya ibadah. Waduh, saya gak bisa nyanyi, saudara. Lagunya gak bisa nyambung gitu ya. Sorry, tanda petik istilah saya nyambung. Karena susah diikuti. Saya ini orang musikal kadang-kadang. Kalau dengar musik pasti bisa nebak. Kalau orang musikal bisa nebak, ini pasti kesini, kesini. Kadang-kadang ada lagu yang abis ini kemana kurang bisa ketebak. Ya kalau kayak gitu susah mau nyanyinya. Belum liriknya lagi sudah bahasa Inggris dan itu pengalaman saya. Tapi saya ingat, begitu saya masuk saya gak bisa nyanyi. Saya memutuskan saya mau nyembah Tuhan. Musiknya di panggung mereka main, wow keren hebat nyanyi. Saya gak bisa ikut nyanyinya. Tapi saya nyembah dalam roh sendirian. Setiap kata-kata lirik yang muncul di layar. Walaupun saya gak bisa nyanyikan, saya aminkan. Saya setuju, saya mengungkapkan itu dengan kata-kata saya. Saya memilih untuk menyembah Tuhan. Bukan karena lagu, bukan karena hiburan, maaf. Seringkali kita suka rancu, sebetulnya kita lagi cari hiburan. Maaf saudara, jangan cari hiburan di gereja. Cari Tuhan. Karena itu sembah Dia. Dan sudah dikasih Tuhan, salah satu bentuk nyanyian, penyembahan yang gak enak di telinga, itu adalah menyembah dalam roh. Di gereja kita saya sering mengajak jemaat untuk menyembah dalam roh. Memang penyembahan dalam roh itu bukan untuk dinikmati telinga manusia. Sebab waktu kita menyembah dalam roh, Alkitab berkata roh kita lah yang menyembah. Roh kita yang berkata-kata kepada Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan yang menikmati penyembah dalam roh kita itu adalah Tuhan. Makanya manusia itu dengernya gak enak. Bukan untuk dinikmati. Tapi kita personal, kita harus bangkitkan roh kita untuk menyembah Dia. Hanya untuk menyenangkan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita diuji dalam penyembahan dalam roh. Apakah kita sedang lagi mencari penghiburan atau menikmati musikal, menikmati musik untuk diri kita? Saya berdoa kita makin dewasa. Kita makin dewasa. Dan saya percaya, saudara akan makin dewasa. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat penyembahan dalam roh sama-sama. Kurabaya raba syandara laba laba laba. Yara nama yara lama yara lama ya sandi. Ora nama yara lama 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 lama. Sikiara raba yara lama yara lama. Kami mengarahkan hati kami kepadamu untuk menyembahmu di tempat kudus. Biar Engkau yang selalu kami muliakan, selalu kami tinggikan Tuhan. Terima kasih ya Abba, terima kasih. Haleluya. Yang kelima, mari kita lanjutkan. Penyembahan yang dewasa itu tidak mengharapkan upah atau pujian manusia. Penyembahan yang dewasa itu bukan untuk upah atau pujian manusia. Dan ini ujian buat mereka yang melayani biasanya. Kalau kita seorang penyembah yang dewasa,
kita tuh fokusnya untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Bukan untuk upah. Karena kalau untuk upah pujiannya udah dapat. Tapi kalau kita murni untuk Tuhan, itu Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pasti memberi upah. Percayalah. Tuhan itu gak pernah biarkan, Tuhan tuh pasti beri terbaik buat orang yang sungguh-sungguh menyembah kepada Dia. Juga kadang-kadang kita nyembah untuk pujian. Ya, untuk pujian, kalau nyanyi bagus. Ada orang-orang yang kalau di gereja, karena suaranya bagus dia nyanyi yang keras. Wah, seneng. Saya lihat gitu juga seneng. Tapi saya mau tanya sama saudara. Ini saya beberapa kali mengalami. Lagi nyanyi, saudara ibadah lagi nyanyi. Di belakang saya suaranya fales, benar-benar fales. Ya, orang nyanyi, tadi menyenangkanmu. Dia mungkin nyanyi, menyenangkanmu. Saudara, itu pas di kuping saudara. Kira-kira gimana saudara? Masih mengaminkan poin 4 tadi? Yang gak enak sama telinga. Saudara dikasih Tuhan. Kadangkala kita nyanyi karena kita butuh pengakuan dari orang lain. Untuk kita nyanyi, oh bagus, oh saya bisa nyanyi. Nah, saudara dan saya harus banyak nyanyi sendiri di dalam rumah. Yang orang lain gak dengar, hanya untuk Tuhan. Di situ kita dilatih penyembahan kita dewasa. Kadang-kadang kita yang melayani juga diuji sama Tuhan. Adakah kita menyanyi untuk upah atau kita menyanyi untuk Tuhan? Masing-masing kita ayo koreksi. Saya percaya Tuhan mau memberkati kita. Tapi biar penyembahan kita harusnya dewasa. Yang mengerti katakan amin. Yang keenam. Ini ada 7 poin. Setelah yang ke-7 kita akan masuk perjamuan kudus. Yang keenam. Penyembahan yang dewasa selalu membawa pada perubahan karakter atau kedewasaan rohani. Saudara, penyembahan yang dewasa itu selalu akan dibarengi dengan sebuah perubahan karakter. Membawa kita makin dewasa secara rohani. Ada satu bagian ayat di kitab Mazmur di mana pemazmur itu mengejek orang yang menyembah patung berhala. Kamu akan jadi sama, ini prinsipnya. Kamu akan jadi sama seperti yang kamu sembah. Kalau kamu nyembah patung, punya mata gak bisa lihat, punya telinga gak bisa dengar, punya kaki gak bisa berjalan. Ya itulah, kamu akan jadi sama seperti yang kamu sembah. Secara rohani mati. Tapi saudara ayat ini, kutipan ini kalau diambil secara positif. Kalau kita menyembah Tuhan Yesus, kamu akan jadi sama seperti yang kamu sembah. Kita akan diubahkan makin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, penyembahan sekali lagi juga akan membuat kita selalu bisa melihat diri kita. Ini yang saudara mesti tangkap baik-baik. Penyembahan yang sesungguhnya, penyembahan yang sejati. Itu pasti akan membuat kita bisa menemukan, bisa melihat diri kita dalam kacamatanya Tuhan. Ini yang saya mau katakan, hadirat Tuhan pasti memberikan correction atas hidup kita. Sekali lagi, hadirat Tuhan selalu membawa koreksi, ya, correction atas hidup kita. Banyak ketika kita sedang nyembah Tuhan, tiba-tiba tuh seperti jelas sekali diri kita. Kok gue masih gini ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau berubah, percayalah. Penyembahan yang sungguh itu akan membuat kita bisa melihat diri kita dalam kacamatanya Tuhan. Karena itu di tahun integritas ini, saya mendorong jemaat Tuhan banyak menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Nanti kita akan menemukan diri kita yang sesungguhnya. Yang Tuhan perlu rubah kita dari waktu ke waktu. Haleluya. Yang terakhir, yang ke-7. Penyembahan yang dewasa itu memiliki yang namanya rasa hormat melebihi rasa nyaman. Ya, kata-kata ini enak diingat. Rasa hormat melebihi rasa nyaman. Ini sebetulnya kaitannya sama poin 1 dan poin 2 tadi. Rasa hormat kepada Tuhan itu lebih daripada rasa nyaman. Seringkali kita mau menyembah Tuhan, yang dominan dalam diri kita adalah rasa nyaman. Mau enak, nikmati Tuhan. Ya, Tuhan segarkan saya, Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera. Tapi saudara dikasih Tuhan, penyembahan yang dewasa, itu saya mau katakan rasa hormat
itu di atas rasa nyaman. Dua-duanya ada. Tapi rasa hormat itu selalu akan mendahului. Saya belajar itu. Jadi saudara, kita kalau masuk hadirat Tuhan, ada rasa hormat lain. Gak sembarangan. Kita sungguh-sungguh membayangkan Allah yang kudus. Saya teringat kisah tentang Yohanes, murid Tuhan Yesus. Ya, Yohanes, saudara daripada Yakobus, murid Tuhan Yesus. Kita tahu Yohanes yang kemudian dipakai Tuhan, bahkan dia dibuang di Pulau Patmos. Ini rasul yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tapi di Alkitab dalam Injil Yohanes, Yohanes tuh jarang menyebut nama dirinya sendiri. Jadi kalau dia sebut namanya, dia pakai istilah murid yang dikasihi Tuhan. Contohnya waktu dia berseru, Petrus dan murid yang dikasihi Tuhan berlari menuju kubur itu. Yang dimaksud murid yang dikasihi Tuhan itu dirinya sendiri. Dia gak sebut namanya. Dulu saya pikir Yohanes ini GR gitu ya. Tapi ternyata Yohanes memang murid yang paling dekat sama Yesus. Ada kutipan ayat firman Tuhan yang berkata dia bersandar di bahu Yesus. Saudara, bersandar itu artinya menikmati keberadaan bersama Yesus. Ini yang saya pakai istilah rasa nyaman. Tapi dengar, Yohanes yang sama, beberapa tahun kemudian, ketika Tuhan sudah naik ke surga, Yohanes dipakai memberitakan Injil sampai dia ditangkap, dia dibuang di Pulau Patmos. Pada waktu di Pulau Patmos, dia melihat Tuhan Yesus dalam keberadaan kemuliaannya. Dan dikatakan wajahnya seperti cahaya matahari. Dan dia melihat kakinya seperti tembaga, dadanya, busurnya. Waduh, begitu mulia, agung dan dahsyat. Melihatnya aja gak mampu. Dan Alkitab berkata Yohanes tersungkur. Tidak mampu dia berdiri, tersungkur. Yesus yang sama yang beberapa tahun sebelumnya dia bisa bersandar di bahunya. Tapi dalam kemuliaan, Yesus yang saat ini, Yesus yang dia tidak mampu berdiri di hadapannya, dia tersungkur. Hal yang sama saya mau berkata kepada saudara, kita sedang dipersiapkan untuk kekekalan. Siapa Tuhan yang kita sembah? Adakah semua untuk kepentingan kita? Selalu penyembahan itu semua buat saya sembuh, saya ditolong Tuhan. Yes, itu bonus dari Tuhan. Tapi ayo nyembah dia benar-benar. Saya mau mengajak kita menjadi jemaat yang dewasa dalam menyembah Tuhan. Yang fokusnya hanya Tuhan, bukan diri sendiri. Yang kepentingannya menyenangkan Tuhan, bukan sekedar jawaban untuk pertolongan dari segala permohonan doa kita. Saya mau berdoa buat saudara. Saya minta sama Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi waktu saya datang di hadapan Tuhan, saya mau nyembah betul-betul, mau meninggikan dia. Saudara, ayo buka hatimu. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, siapkan tolong perjamuan kudus saudara. Mari kita sama-sama buka hati kita di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari angkat tangan kita sembah Tuhan Yesus. Kuriara nama yara lama yara lama yara lama 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 lama. Hiara lama takara lama 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 lama. Sikiara nama yara lama 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 lama. Kuriara nama yara lama 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 lama.
Hadirat-Mu melawat kami di rumah-rumah. Hadirat-Mu melawat kami dimanapun kami berada saat ini. Dalam nama Yesus, hamba-Mu percaya perkenanan Tuhan turun atas setiap kami waktu kami menyembah-Mu Tuhan. Dan di balik perkenanan Tuhan itu, Tuhan siapkan bonus, jawaban doa, pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Bahkan surprise Tuhan mau nyatakan buat setiap kami. Tidak terduga hikmat-Mu dan jalan-jalan-Mu. Sebab itu kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Dengan penuh rasa hormat, ini kami Tuhan menyembah-Mu di tempat kudus-Mu. Angkat tangan-Mu sekali lagi, katakan, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan itu dalam diri setiap kami. Jadikan kami penyembah-penyembah yang dewasa. Penyembah-penyembah yang selalu hanya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Aba, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Sudah dikasih Tuhan, mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Itu yang terus kita ingat, kita renungkan kebaikan dan kasih Tuhan. Karena itu mari kita datang setiap bulannya, bahkan sebulan 2 kali Tuhan izinkan kita. Bersama-sama dengan saya jemaat di CK4, kita perjamuan kudus di minggu yang pertama. Dan biasanya nanti di minggu ketiga kita akan perjamuan kudus dengan gembala sidang kita, Pak Niko. Dan tiap kali perjamuan kudus dilakukan, kita diingatkan akan kasih Tuhan Yesus. Alkitab tidak pernah membatasi perjamuan kudus itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, enggak ada. Atau 2 kali sebulan, tidak. Bahkan tiap-tiap kali Tuhan berkata, kamu ingat akan kasih Tuhan. Dan kita selama masa pandemi ini terus banyak diingatkan akan kasih Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata kalau kita melakukan perjamuan kudus, lakukan dengan cara yang benar. Yang pertama, koreksi diri kita, jangan nyimpan dosa. Supaya berkat itu mengalir sempurna buat kita. Dan yang kedua, lakukan dengan iman. Biar kita percaya bahwa ini bukan sekedar roti, bukan sekedar anggur. Tapi ini adalah tubuh dan darah Yesus. Mari sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan menyelidiki setiap hati kami. Biarlah Tuhan Kau menemukan setiap kami tulus di hadapan-Mu. Tuhan, biar hati ini Tuhan bersih. Kami tidak mau menyimpan kekotoran, kenajisan, dosa. Setiap pelanggaran kami bawa di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau kami salah Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami di hadapan. Tuhan jamah setiap umat-Mu. Di rumah-rumah Tuhan Kau jamah. Jamah hati mereka. Biar hati kami sungguh-sungguh berbalik kepadamu Tuhan. Sucikan kami hanya oleh darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati penuh ucapan syukur. Dan kami semua diberkati melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari sudah dikasih Tuhan. Sekarang saya ajak kita ambil roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sama-sama dengan suara kita angkat ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib. Engkau mati bagi kami, supaya kami yang percaya beroleh hidup kekal. Terima kasih ya Tuhan. Angkat suaramu, katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih, terima kasih. Jangan ingat masalahmu, hanya datang dengan ucapan syukur. Inilah penyembahan kami kepadamu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kuasa dalam pengucapan syukur saudara. Karena itu saja kita angkat suara kita, katakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hamba-Mu percaya yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa dapat pengharapan yang baru, yang susah dihiburkan, yang lemah akan berkata aku kuat, yang miskin akan berkata aku kaya di dalam Tuhan. Demikianlah Tuhan kasih-Mu curahkan untuk setiap kami, umat-Mu yang memuji menyembah-Mu. Berkat daripada perjamuan kudus mendatangkan mujizat oleh kuasa darah Yesus yang menghapus dosa kami, oleh kuasa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan akan terus beracara dalam hidup kami. Roh Kudus bekerja, menuntun setiap kami, mengajar, dan setiap langkah kami boleh mengerti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin.